Selamat bertemu kembali. Topik pembahasan kita kali ini adalah eh, cara mengukur tegangan adaptor switching. Ini ada adaptor yang biasa kita gunakan, ya, yang biasa kita apa namanya temui, yang biasa ada di rumah ini. Eh, ini kategorinya switching, ya. Indikatornya itu biasanya fisiknya kecil-kecil. Ya, kalau fisiknya besar itu biasanya trafo yang ada adaptornya, apa namanya, trafonya. Ini juga ada trafonya, tapi trafonya kecil karena menggunakan metode switching. Nah, kalau pakai adaptor dengan trafo yang standar, ya, misalkan 3 ampere aja. 3 ampere itu trafonya sudah gede. Nah, padahal eh, apa adaptornya laptop yang juga ampernya hampir 3 ampere, ya, 2,5an misalkan, itu fisiknya cukup kecil. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena menggunakan metode switching. Kemudian fisiknya juga ringan, ya. Jadi karena trafonya kecil, otomatis fisiknya ringan. Nah, ini juga indikator kalau dia menggunakan metode switching. Baik, materinya kita lanjutkan. Jatuh daya switching adalah sebuah sistem jatuh daya atau regulator atau power supply yang pengaturan dayanya menggunakan piranti switching elektronik. Ya, switch itu berarti saklar, ya. Jadi di situ dijelaskan pengaturan daya. Jadi dayanya itu bisa dikendalikan melalui piranti switchingnya, ya. Nah, ini yang menarik di jatuh daya switching karena berbeda dengan trafo konvensional, ya. Ya, tegangannya ditentukan oleh trafo itu sendiri. Tapi kalau daya switching ini ditentukan oleh piranti switching elektroniknya. Sehingga kalau pakai trafo yang konvensional, daya besar, gumparan besar, fisiknya juga besar. Nah, kalau switching daya besar belum tentu fisiknya besar. Bisa jadi fisiknya kecil, namun piranti switchingnya yang frekuensinya tinggi. Nah, ini kelebihan dari jatuh daya switching, ya, dari sebuah situs, ya. Jadi kelebihan jatuh daya switching, ya, efisiensi besar 65 sampai 85%. Kalau efisiensi besar itu berarti rugi-rugi trafo kecil karena efektif dikonversi menjadi tegangan. Dan salah satu indikatornya adalah tidak panas, ya. Kalau adaptor konvensional panas karena ruginya besar, efisiensinya rendah. Nah, indikator efisiensi yang sudah tidak maksimal lagi itu panas, ya.
karena akhirnya energinya tidak diteruskan menjadi tekanan listrik, tapi energinya berubah menjadi panas. Nah, ini berarti tidak efektif ya. Kemudian kecil dan ringan ya, karena menggunakan kumparan yang kecil ya, sedikit, dan tentunya dayanya itu tidak bergantung dari gulungan kawat, tapi dayanya ditentukan oleh frekuensi dari piranti switchingnya. Kalau trafo konvensional daya besar, fisiknya besar karena kumparannya juga banyak. Kemampuan untuk dapat beroperasi pada kisaran tegangan seperti yang besar oleh kecil ya, dengan ring antara 80 volt sampai 240 volt. Jadi power supply switching itu mampu bekerja pada tegangan yang rendah sampai tegangan yang tinggi, istilahnya auto voltage. Dan ini tidak ada pada power supply pakai trafo konvensional ya. Kalau konvensional atau trafo konvensional ya, kalau dia di 220 ya 220 ya. Nah, kalau ke power supply jatuh daya switching ini dia bisa merespon tegangan input yang rendah sampai tinggi. Jadi saat tegangan turun dia tetap bekerja, saat tegangan rendah pun dia juga tetap bisa bekerja. Switchingnya ya, bekerja baik tegangan di 80 volt maupun 240 volt. Demikian bila ada perubahan tegangan di PLN, dia akan tetap bisa bekerja normal ya. Lalu tegangan, voltage dan arus yang dihasilkan satu daya switching sangat stabil ya. Nah, ini memang salah satu keunggulan yang lain ya dari power supply switching. Nah, pengertian auto voltage adalah misal pada personal komputer ketika tegangan voltage turun ya, pada daerah tertentu ya. Ini yang daerah yang jauh dari generator, terutama pada sore hari ya. Jika Anda menggunakan power supply yang bagus, maka saat terjadi voltage turun, personal komputer Anda tidak akan mungkin restart. Nah, power supply yang digunakan tentunya power supply yang daya switching. Dan bila menggunakan power supply yang biasa, maka ketika terjadi voltage turun, personal komputer akan mengalami restart ya. Dan ini sering terjadi ini pada daerah-daerah yang jauh dari generator utama listriknya, karena
Saat itu tekanan turun sehingga power supply tidak mampu bekerja dengan maksimal. Nah, maka bila posisi kita jauh dari generator, maka carilah power supply yang mampu bekerja pada ring tegangan yang rendah sampai tinggi sehingga bisa bekerja dengan baik. Alat-alat elektronik kita ya. Tegangan DC dialirkan sambung putus ke kumparan sehingga mampu menginduksi medan elektromagnetik untuk menurunkan tegangan. Ya, ini konsep inverter ya. Jadi tegangan AC disearahkan lalu ditampung di kapasitor. Lalu tegangan DC dilakukan trafo lalu disambung putus oleh transistor. Ya. Nah, sambung putusnya pakai transistor yang dikendalikan oleh osilator ya, atau pulse wave modulation ya, osilator atau multi vibrator ya. Nah, ini berfungsi untuk mengaktifkan trafo switching. Nah, di primer terjadi proses sambung putus arus ya, sehingga di sekunder akan diinduksikan sehingga bisa kita gunakan untuk menghasilkan tegangan yang rendah ya, di sekunder. Cara kerja catur daya switching, arus dari sumber tekanan PLN masuk ke bagian regulatif berupa 4 dioda dan ego primer yang tadi itu disearahkan dari tegangan AC menjadi DC, dan di blok ini tegangan AC dirubah menjadi tegangan DC ya. Jadi tegangan PLN itu disearahkan. Yang kedua, kemudian tegangan masuk blok switching berupa trafo dan transistor ya. Ini on off ya. Tegangan masuk ke blok inverter atau trafo interferit. Di blok ini ya, berisi transistor switching ya, akan kembali terjadi perubahan tegangan DC dirubah menjadi tegangan AC, yaitu dengan cara sambung putus tadi itu, sambung putus transistor ya, lewat transistor, sehingga pada switching ya, itu tegangannya intinya itu disambung putus yang lewat trafo itu agar menjadi akan dirubah kembali menjadi tegangan AC, tapi frekuensinya jauh lebih tinggi, di atas 50 Hz. Fase ini merupakan pengaturan daya dengan cara menggunakan frekuensi switching elektronik. Nah, ini akhirnya ketemu ini pengaturan daya dilakukan di sini ya, frekuensi switchingnya. Keempat, kemudian tegangan masuk ke bagian regulatif berupa dioda dan elko sekunder ya. Di blok sekunder ini ya, dioda dan kapasitor. Lalu di blok ini akan kembali terjadi perubahan tegangan yang tadinya tegangan AC ya, dirubah menjadi DC kembali, tapi tegangan sudah rendah ya, tegangan sudah turun. Nomor 5, tegangan masuk ke beban atau rangkaian dan masuk ke blok komparator untuk mengatur kestabilan frekuensi ya, sebagai umpan balik, sehingga bila beban bertambah frekuensinya dinaikkan, bila beban berkurang frekuensinya diturunkan sehingga tegangannya stabil. Ya, contohnya misalkan outputnya tegangan 12. Bila tegangan kurang dari 12 frekuensinya dinaikkan. Nah, pada saat frekuensi naik tegangan bertambah sampai 12 dan mungkin lebih dari 12, maka frekuensinya diturunkan. Nah, akhirnya membuat tegangannya stabil. Alternatif current AC dirubah menjadi direct current menggunakan inverter. Nah, ini pada trafo ya, dapat tegangan DC lalu diswitching oleh transistor. Nah, nanti kita bereksperimen dengan rangkaian switching ini ya, untuk memantau pengaruh frekuensi dan tegangan yang dihasilkan. Nanti kita pantau mulai dari tegangan input 220, kemudian disarankan menjadi DC, nanti kita pantau juga. Lalu frekuensi yang bekerja pada transistor switching juga kita pantau.
Nah, coba kita bereksperimen menggunakan rangkaian switching ya. Nah, ini adalah rangkaian switching, power supply switching ya. Jadi dimulai dari input 220 volt AC, kemudian diarahkan pakai 4 dioda menjadi tegangan DC, lalu tegangan DC ditampung di kapasitor ya. Kemudian tegangan ini masuk ke trafo ya, sebelum ke ground disambung putus oleh transistor. Nah, inilah yang mengatur daya dari power supply switching. Output trafo di bagian sekunder itu dalam bentuk AC ya, maka diperlukan dioda dan kapasitor untuk mendapatkan tegangan DC kembali. Nah, ini kita pantau, di situ ada power volt tegangan ya, voltmeter untuk memantau output, dan juga osiloskop untuk memantau bentuk tegangan pada tegangan yang bekerja pada power supply switching. Itu voltmeter di primer ya maupun di sekunder. Nah, coba kita nyalakan. Di sini terdapat tegangan input AC 220 AC, diserahkan dioda, dan hasilnya adalah tegangannya DC 300-an ya, 300 volt. Lalu ditampung di kapasitor ya, dan tegangannya 450 volt biasanya. Nah, di situ ada trafo primer ya. 300 volt itu dilewatkan trafo primer sebelum ke ground disambung putus oleh transistor. Dengan bantuan osiloskop kita bisa memantau output dari switchingnya. Di situ terlihat sambung putus ya, high low high low high low. Itu berarti proses sambung putusnya terekam di atau terukur di osiloskop. Nah, saat ke kapasitor high berarti dia off, saat kapasitor low berarti dia sedang on ya. Nah, kondisi on off ini berlangsung terus menerus ya, sehingga tegangan melalui trafo ini pun juga sambung putus terus menerus ya, dan ini menjadi kan bentuk aliran arus yang berubah-ubah atau alternating current. Nah, alternating current ini menjadi tegangan AC ya. Dan ini bila terus menerus ya, maka tegangan AC ini akan menginduksikan ke tegangan sekunder, sehingga terjadilah proses penurunan tegangan dari 220 ke tegangan yang lebih kecil. Nah, karena sekunder itu AC, maka diperlukan dioda dan kapasitor untuk mendapatkan tegangan DC. Nah, ini kita menggunakan voltmeter untuk melihat tegangan outputnya. Nah, di sini terlihat bahwa ada penurunan tegangan dari 300 volt menjadi sekitar 50-an ya. Lalu kita eksperimenkan dengan frekuensi 50 Hz. Nah, sekarang frekuensinya coba kita turunkan. Apakah ada perubahan tegangan di sekunder? Nah, itu yang kita eksperimenkan.
Semula frekuensi osilatornya berapa ini? 100 ya. Nah, ini kita turunkan jadi 50. Nah, Anda lihat gelombangnya semakin besar berarti frekuensi semakin rendah ya kalau kita pause ya. Nah, ini bentuk gelombangnya semakin besar berarti frekuensinya semakin rendah. Itu on off-nya juga semakin kelihatan. Nah, tegangannya juga naik turun ini berarti 300-an volt ya. Saat itulah uh, saat uh, osilator naik, tegangannya turun itu di kolektor. Saat basisnya naik, tegangan di kolektor turun ya. Saat basisnya rendah, tegangan di kolektor naik. Nah, pada frekuensi yang semakin rendah, ternyata tegangan juga ikut-ikutan rendah. Tadi 50-an, sekarang 20-an. Ya. Jadi kalau frekuensi 100 Hz itu 50-an, kalau frekuensi 50 Hz 20-an. Jadi turun ya. Nah, ini terbukti bahwa tegangan output atau tegangan di sekunder itu dayanya ditentukan oleh perangkat switching. Dalam hal ini adalah frekuensi pulse wave modulation yang digunakan untuk sambung putus transistor. Itu frekuensinya itu yang menentukan besar kecilnya daya output dari power supply switching. Ya, dari gambar terlihat bahwa eh, bahwasanya frekuensi osilator itu menentukan tingkat kerapatan on off dari primer ya. Bila kerapatan itu tinggi, maka di sekunder juga tinggi atau frekuensinya juga ikut-ikutan tinggi ya. Dan itu akan menghasilkan tegangan sekunder juga semakin tinggi ya. Nah, kalau frekuensinya rendah, kerapatan on off-nya transistor rendah, maka di sekunder juga ikut-ikutan rendah. Nah, ini akan menghasilkan tegangan yang rendah. Nah, itu jadi daya output dari power supply switching itu ditentukan oleh perangkat switching itu sendiri ya, yang mana dalam hal ini poinnya adalah di frekuensi switchingnya. Frekuensinya semakin tinggi, tegangan sekunder semakin tinggi. Frekuensi switching semakin rendah, maka tegangan di sekunder juga semakin rendah.
Jadi kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang kita coba bagaimana mengukur tegangan adaptor switching ya. Di sekunder, di primer ini tegangannya tinggi ya, jadi inputnya 220 volt. Seperti yang bisa kita ketahui bahwa regulator adalah pusat tegangan perangkat ya elektronika, dan agar selalu hati-hati jika ingin melakukan pengukuran tegangan ya, terutama yang switching ini, sampai Anda tersengat, hindari ya, jangan sampai tersengat listrik yang berada di bagian blok regulator, pengertiannya yang di primer ini ya. Nah, sekarang ini langkah-langkahnya. Berikut adalah cara aman mengecek tegangan regulator. Cek kondisi sekring ya, bagaimana. Selanjutnya lepas FET atau transistor. Ini jangan sekali-kali mengukur FET pada kondisi hidup. Nah, ini karena FET itu bisa aktif terpicu oleh multimeter itu sendiri. Jadi saat diukur transistor akan on lebih lama dari semestinya, ini akan merusak FET ya. Sehingga kondisi ini akan membuat transistor atau FET itu rusak ya. Karena basisnya menyala lebih lama atau on lebih lama dari semestinya, ya sudah, dia mengalami arus current kolektor emitter yang melebihi batas, ya pecah, rusak ya. Jadi dihindari mengukur pada kondisi nyala, maka lebih aman ya dicopot aja dulu. Kemudian ukur tegangan pada elko induk ya, sehingga kita pastikan FET-nya bagus, lalu tegangan di posisi kapasitor ya yang 300 volt itu ada, ya sudah, itu aja. Ya, paling aman itu transistor dilepas lalu diperiksa terpisah. Kalau memang rusak ya diganti. Asal tegangan di kapasitor yang 300 voltnya itu sudah ada ya, hasil penyarahan 220 itu loh, oleh dioda penyarah itu ada ya, 300 volt ya ada. Nah, ini salah satu output, salah satu contoh ya, power supply switching itu di televisi ya. Ada input PLN, di situ ada kapasitor ya, lalu ada dioda penyarah, lalu ada kapasitor. Sama persis dengan yang kita bahas barusan. Kapasitor ini tegangannya 400 volt ya, bahkan 450 volt kadang-kadang, sehingga mampu menampung tegangan 300 volt. Lalu setelah trafo di situ sampingnya ada transfer switching. Nah, umpan baliknya di sebelah sekundernya itu lewat optocoupler. Nah, agar terjadi osilator, di situ ada kapasitor untuk mengalami pengisian pengosongannya untuk memicu transfer sebagai osilator ya, dia sebagai osilator. Nah, ini salah satu dari power supply-nya televisi ya. Jadi power supply switching itu tidak hanya adaptor laptop aja, di power supply televisi, monitor, LCD itu semuanya switching. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk cara mengukur tegangan adaptor switching dan bagaimana eksperimentalnya tadi sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, baik, sekian dan terima kasih.